Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, setiap kita pasti pernah merasakan rasa galau, gelisah, cemas, takut, dan seterusnya. Tidak terkecuali, Nabi pun pernah merasakannya. Ketika Aisyah difitnah, dituduh selingkuh, Nabi galau. Apalagi kita bukan Nabi. Nah, perasaan galau ini tidak mengenal berbagai jenis. Siapa saja, tua, muda, laki, perempuan, kemudian kaya, miskin, orang kota atau orang desa, pasti sama pernah merasakannya. Nah, kemudian untuk bisa tahu perasaan-perasaan dan bisa membedakannya memang harus ada perangkat-perangkat berupa pemahaman kejiwaan itu sendiri, pemikiran, perenungan, ingatan, masa lalu, ilmu, mata hati, dan sebagainya. Dengan perangkat-perangkat tersebut, seseorang pasti bisa membuat gambaran sesuatu yang secara kenyataannya belum terjadi, tapi akhirnya dia punya perasaan-perasaan stres, takut, dan seterusnya. Bahkan ia bisa menyimpulkan dari asumsi-asumsi untuk masa depannya. Pada prinsipnya, kemampuan ini adalah hanya reaksi alami dari sebuah faktor dan pengaruh internal maupun eksternal. Karena tabiat kehidupan dunia ini sangat keras, sangat sulit, penuh dengan ketegangan. Sedangkan manusia tidak pernah lepas dari rasa sedih, takut, gelisah, kemudian bagaimana mengingat masa lampau, mengalami kebingungan pada saat sekarang, atau merasa pesimis atau bahkan putus asa untuk menyongsong masa depannya. Sebagai bukti firman Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menjadikan manusia ini dalam keadaan susah payah. Setiap orang dengan kemampuan yang dimilikinya pasti ingin mengungkapkan kondisi kerisauan pada orang lain yang dipicu oleh banyak faktor yang diasumsikan akan mengancam hidup dan ketenangannya. Maka seorang itu butuh tempat curhat. Sebaiknya tentu saja orang-orang yang kita jadikan tempat curhat itu adalah orang-orang yang kita percaya dan orang-orang terdekat. Kalau istri kepada suami, kalau suami kepada istri, kalau anak harusnya kepada orang tua, dan seterusnya. Jangan sampai kita memiliki teman-teman curhat yang tidak tepat. Na'udzubillah. Bisa saja akhirnya ketika orang itu jahat, memperlakukan kita, melihat kelemahan kita, akan dimanfaatkan. Jangan sampai itu terjadi. Antara satu individu dengan individu lain pasti akan berbeda dalam mengalami rasa galau, gelisah, takut, dan sebagainya. Misal, satu kecoa saja gitu ya, kita lempar kepada si A, kemudian si B, si C. Barangkali akan punya reaksi yang sangat berbeda, padahal bendanya sama, kecoa. Yang satu cuma sekedar reaksi tangannya segera menyingkirkan kecoa itu, yang satu kaget sampai mau lompat ke belakang, yang satu teriak-teriak sampai berlari-lari. Nah, padahal bendanya sama, kecoa, reaksinya berbeda-beda. Nah, kenapa bisa berbeda itu? Ya, karena ada perbedaan kepribadian, kebutuhan, kondisi, warisan atau wawasan keilmuan, tanggung jawab, dan sumber atau penyebab kerisauan itu sendiri. Selain itu juga dipengaruhi oleh kondisi zaman dan tingkatan keberagaman masing-masing manusia. Ada juga perbedaan antara orang dulu sama orang sekarang. Kalau di zaman dulu, orang punya rasa takut dipicu oleh hal-hal yang membahayakan seperti bencana alam, kelaparan, penyakit, peperangan, dan berbagai musibah yang membawa pada kegelisahan, kegalauan manusia. Sedangkan zaman sekarang ini beda. Banyak faktor pemicu lainnya. Rasa gelisah dan takut yang ada di hadapan kita itu semakin hari semakin bertambah. Seperti kehidupan zaman modernitas ini ternyata juga banyak memicu kegalauan. Perkembangan teknologi, perubahan sosial yang sangat cepat, kegamangan untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada, perubahan besar yang menimpa dunia, negara, dan sebagainya. Kita contoh misalnya anak kecil, katakanlah baru kelas 3 bahkan kelas 4 SD,
atau udah kelas 6 apalagi di kampung-kampung di desa terpencil, galau gelisah karena ingin dibelikan motor sama orang tuanya. Mungkin mereka melihat kehidupan bermotor itu sudah biasa di kota-kota besar. Dan akhirnya kalau kita lihat fenomena di kampung ini banyak sekali anak-anak SD yang harusnya belum diberikan karena belum bisa punya SIM sudah naik motor. Nah itu juga merupakan kegalauan di zaman hari ini yang dulu barangkali kita usia SMA saja nggak galau nggak punya motor. Subhanallah. Kemudian ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pribadi dan ditambah lagi oleh rayuan dunia yang semakin menggoda, banyaknya fitnah, kemudian melemahnya nilai-nilai agama pada sebagian orang yang merupakan faktor penting dan utama yang menyebabkan semakin berpeluangnya kita punya rasa galau, resah, dan seterusnya. Begitu pula dengan merebaknya aliran-aliran, ideologi, perang pemikiran, perang budaya yang menyesatkan, bahkan tindakan pelecehan nilai-nilai dan norma-norma serta hilangnya arah tujuan hidup. Semua itu akan melahirkan rasa gelisah yang banyak menimpa individu sehingga menjadi ancaman yang menakutkan. Terjadilah galau, gelisah, gundah, gulana, takut, cemas, dan seterusnya.